Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan juga nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh keriduannya. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Fabri Muari, NIM 10156122073 dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam TP2. Nah, teman-teman sekalian, dalam video kali ini insya Allah saya akan membahas sedikit mengenai tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan video kali ini yaitu ada dua hal. Yang pertama, untuk mengedukasi teman-teman sekalian untuk mengetahui tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam, yaitu Bapak Muhammad Aswad SKM MSOS. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang sejarah kehidupan dan juga strategi dakwah Rasulullah SAW pada saat di kota Mekah. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang sempurna dan juga nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu orang pilihan sebagai pemimpin para nabi dan juga rasul. Nah, Rasulullah SAW dilahirkan di tengah kabilah besar yang bernama Bani Hashim di kota Mekah pada saat itu di pagi hari, tepatnya pada hari Senin. Mengenai tentang tanggal kelahirannya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Terlepas dari hal itu, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun terjadinya tragedi Kanjuruhan, tragedi pasukan bergajah atau disebut sebagai tahun gajah pada saat itu, dan juga bertepatan pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Nah, pada permulaan masa mudanya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang penggembala kambing. Nah, setelah itu pamannya yang bernama Abu Thalib mengajak atau menasihati Nabi Muhammad untuk bisa bergabung bersama kafilah dagang milik Khadijah, dan Nabi Muhammad pun menerima nasihat dari pamannya tersebut untuk bergabung bersama kafilah dagang milik Khadijah. Khadijah sendiri mulai tertarik atas kepribadian Nabi Muhammad SAW. Selang beberapa lama kemudian, Khadijah pun mulai tertarik kepada kepribadian Rasulullah SAW. Dia pun berhasrat untuk meminangnya dan menjadikannya suami. Dan pada saat itu pula Nabi Muhammad SAW menerima lamaran tersebut dan menjadikan Khadijah istrinya di usia 25 tahun, dan Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Nah, setelah pernikahannya itu, Khadijah memberikan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan di jalan dakwah bersama beliau. Di usianya yang genap 40 tahun, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Nah, sebelum itu, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah SAW yaitu berupa ar-ru'yah as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar dalam tidurnya, di mana beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas sejelas fajar subuh yang menyingsing. Nah, pada saat itulah kemudian Rasulullah SAW mulai suka menyendiri dan melakukannya di Gua Hira, dan ia melakukan suatu ibadah di sana selama beberapa malam, hingga tiba malam ke-17 Ramadan, datanglah seorang malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Nah, sejak saat itulah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan juga rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dan juga kebenaran kepada umatnya. Nah, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu ialah strategi dakwah secara sirriyah atau secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi.
dakwah yang pertama ia lakukan adalah dakwah di kalangan keluarganya, yaitu Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istrinya sendiri, dan juga Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak saudara sepupu beliau, dan juga Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat beliau. Kemudian menyusul Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat beliau di waktu kecil, dan juga Ummu Aiman yang merupakan pengasuh beliau di waktu kecil. Nah, di tangan Abu Bakar As-Siddiq, di dalam dakwah beliau banyak pengikut atau sahabat-sahabatnya yang ikut ajaran agama Islam dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Nah, di antara sahabat-sahabat beliau adalah Abdul Amr bin Auf yang kemudian berganti nama menjadi Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Thalhah bin Ubaidillah. Dan mereka itulah yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama menyatakan dirinya masuk Islam. Kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan atau jahriyah, di mana ini dimulai sejak tahun keempat kenabian, yaitu pada saat turunnya ayat atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, yang dimana termaktub dalam Quran surah Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ya, ayat 215 sampai 219. Nah, adapun tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW pada saat itu ya, yang pertama adalah mengajak para kerabat keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak keturunan atau kerabat-kerabatnya itu untuk masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk Mekah pada saat itu yang berada atau bertempat tinggal di sekitaran Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa dan menyampaikan kebenaran atau risalah kepada para penduduk di sana. Dan tidak semua para penduduk di sana menerima ajakan atau ajaran dari Rasulullah SAW, termasuk pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah di luar penduduk kota Mekah, dan sejarah mencatat pada saat itu yang menyatakan keislaman yang pertama kali yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, seorang tokoh dari kaum Hifar. Kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kalangan kaum Daus. Dan kemudian dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yathrib atau Madinah. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu sejarah kehidupan dan juga strategi dakwah Rasulullah SAW pada saat di kota Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa atau sejumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah ini sebagai pusat pemerintahan di kala itu. Nah, kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah ini yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal yang merupakan tahun pertama Hijriah pada saat itu, dan pada hari itulah dakwah pertama kali dilakukan di kota Madinah. Nah, strategi yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu, yang pertama adalah membangun atau mendirikan rumah ibadah, membangun sebuah masjid yang digunakan sebagai pusat dakwah beliau bersama sahabat-sahabatnya. Nah, masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Quba yang digunakan sebagai tempat peribadatan mereka, dan masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi yang digunakan sebagai tempat perundingan atau rapat-rapat beliau bersama sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar atau menciptakan persaudaraan baru. Strategi yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah yaitu dengan membuat perjanjian bersama kaum Yahudi Madinah. Kemudian strategi yang keempat adalah mendirikan atau membangun perekonomian rakyat dengan mendirikan pasar. Nah, Rasulullah SAW mendirikan pasar dekat dengan Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sebagai sarana dakwahnya juga. Nah, pasar ini juga dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama. Nah, itu tadi pembahasan sedikit mengenai tentang sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW, yang dimana ada masa periode Mekah yang berjalan kurang lebih 13 tahun dan juga periode Madinah yang berjalan selama 10 tahun. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami juga baru belajar. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.